Sudah lah ini. Musik. Oke, selamat pagi ya. Jadi mau bahas tentang landasan pendidikan, tapi kalau yang hari ini kita akan bahas tentang sosial, ekonomi, sama psikologi. Kalau sebelumnya kan sudah pernah bahas tentang konsep-konsep atau landasan pendidikan. Jadi ini lebih ke bahas ke lebih dalam dari 3 subbab landasan pendidikan. Jadi, kenalkan, nama saya Rengga Prakoso Nugroho, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang. Saat ini saya lagi di program studi S1 Teknologi Pendidikan. Oke, saya langsung aja ya. Kan kalau kan tadi kan saya kan bahas tentang sosial, ekonomi, dan psikologi. Nah, saya mau bahas yang tentang sosial. Kalau sosial ini nanti hubungannya pasti ke budaya. Jadi kalau yang di video yang kemarin itu kita ada yang namanya itu sosial budaya. Oke. Nah, kenapa kok harus ada sosial budaya? Karena budaya itu kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada yang namanya budaya itu kuno. Soalnya budaya itu selalu berkembang sama dengan sosial. Jadi sosial budaya itu selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam sosial budaya itu juga ada namanya itu konsep. Ya, semuanya pasti kan ada konsepnya ya. Nah, kalau di sosial budaya ini ada 3, yaitu yang pertama karakteristik sosial budaya pendidikan, yang kedua itu transmisi sosial budaya, dan yang terakhir itu hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Jadi langsung aja ke yang konsep sosial budaya. Nah, yang karakteristik ini lebih ke bagaimana sosial budaya itu di pendidikan. Jadi kalau di karakteristik itu kebudayaan itu dipelajari dan ditanamkan, bersifat milik bersama dan gagasan-gagasan, dan dapat memuaskan kebutuhan individu dan kelompok, serta dapat menjadi integratif. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, sosial budaya itu memiliki tujuan yang seperti ini dan sifat atau karakteristik. Jadi dipelajari dan ditanamkan, milik bersama dan berubah gagasan, memuaskan kebutuhan individu dan kelompok, serta integratif. Nah, kalau di sosial budaya yang transmisi ini nih lebih ke cara bagaimana mewariskan informasi budaya atau nilai-nilai sosial. Jadi caranya banyak. Tapi kalau yang di pendidikan ini lebih banyak di proses enkulturasi dan sosialisasi. Jadi kalau enkulturasi itu lebih ke percampuran budaya. Kalau sosialisasi ini lebih ke bagaimana kita mengasihkan budaya tersebut ke orang lain, ya dengan cara ya mengajar atau pembelajaran. Nah, kalau di hubungan sosial budaya dengan pendidikan ini lebih ke memandang manusianya. Nah, kalau ini tuh ada 2 proses, yaitu homonisasi dan humanisasi. Kalau di homonisasi ini tuh jadi itu pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Jadi seorang manusia kalau secara biologis itu membutuhkan pendidikan atau pewarisan budaya. Nah, yang kedua itu humanisasi atau melihat manusia sebagai makhluk bermoral. Jadi pendidikan itu melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral atau bisa diatur, nggak enaknya sendiri. Jadi selain melihat sebagai kebutuhan biologis, dan juga pendidikan itu juga melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral atau memiliki aturan. Yang kedua ini akan bahas sedikit tentang landasan ekonomi. Nah, kalau tentang ekonomi berarti kan tentang pendanaan. Tuh, ini kok saya sudah tahun 2020 ya? Belum kayak edit ini berarti. Oke, bentar saya ralat dulu.
2000 ini seharusnya. Oke. Sip. Nah, kalau sesudah tahun 2000 ini itu sistem pendanaan seperti ini. Sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas itu didanai oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Sedangkan untuk perguruan tinggi ini pendanaannya itu melalui pemerintah pusat dan masyarakat. Nah, kenapa kok harus ada ekonomi atau pendanaan? Ya karena memang ekonomi memegang peran yang cukup menentukan. Bukan berarti kayak tujuan utama itu untuk bisnis atau uang, tapi kalau konteks ekonomi dalam dunia pendidikan itu karena nyelenggarain pendidikan itu butuh dana. Jadi sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau dalam ekonomi juga bisa dijadikan sebagai parameter keberhasilan lembaga pendidikan. Lah, kok bisa? Nah, jadi untuk menilai keberhasilan suatu lembaga itu bisa dengan cara menghitung selisih dalam penggelontoran dana untuk penyelenggaraan dan outputnya yang dihasilkan dari penggelontoran. Jadi kayak kita mau gelontorin uang segini dan outputnya itu apakah sesuai dengan uang tersebut. Kalau ternyata outputnya lebih besar dari penggelontoran dana, berarti bisa dibilang sukses. Kalau hampir sama atau sama tuh bisa dibilang impas. Kalau ternyata lebih banyak ngalorin orang daripada outputnya, berarti ya gagal atau nggak sukses. Nah, kenapa kok bisa jadi parameter? Karena ya dana pendidikan itu sangat terbatas, nggak unlimited kayak nge-cheat gitu, enggak. Jadi benar-benar terbatas. Nah, karena terbatas itu perlu namanya itu ada efisiensi pengeluaran. Ya bisa dengan cara merancang biaya pendidikan atau biaya sistem pendidikan serta peningkatan muara para pengajar atau pendidikan. Nah, kalau sudah ada efisiensi otomatis kan kita sudah bisa menekan biaya. Jadi enggak asal kita ngalurin biaya tanpa perencanaan dan tanpa rencana jangka panjang, biar uangnya nggak melebar ke mana-mana gitu sih. Nah, kalau dalam perencanaan biaya pendidikan sendiri ini ada 3 cara yang paling terkenal, yaitu perancangan pendidikan, yang kedua yaitu sistem perancangan penyusunan program atau SP4, dan yang terakhir itu zero based budgeting atau SBB. Nah, kalau yang ini sekarang mau masuk ke landasan psikologi. Nah, kalau dalam landasan psikologi ini sebenarnya ada 4 kelas atau 4 bab. Yang pertama itu psikologi perkembangan, yang kedua itu psikologi belajar, yang ketiga ini sosial, dan yang terakhir ini kesiapan belajar dan aspek individu. Jadi kalau psikologi ini lebih ke individu dari mereka peserta didik, bukan ke institusi atau lembaga. Jadi ini melihat, jadi ya sama seperti kayak yang pertama soal budaya, melihat sebagai makhluk yang bermoral, yaitu makanya ada namanya landasan psikologi. Nah, kalau di psikologi perkembangan ini saya pakai teorinya Sigmund Freud ya, yaitu ngebagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. ID ini tuh bentuk kepribadian yang paling primitif, bisa dibilang seperti kayak hasrat atau insting, sama kayak insting manusia, insting hewan, dan sebagainya. Kalau ego ini yang mengontrol interaksi atau dialog internal manusia dengan realitas eksternal. Kalau superego ini lebih ke kayak pemikiran, sedikit lebih tinggi dari ego. Jadi kalau yang ego ini mengatur ke interaksi atau self defense, kalau ego ini seperti ke cara berpikir.
Jadi kalau psikologi perkembangan ini lebih ke pendekatan yang berfokus pada perkembangan psikologi tiap individu berdasarkan tingkatnya. Jadi kayak ada tingkat umur 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 5 tahun, 6 sampai berapa gitu, ada tingkatnya. Jadi nanti perkembangan psikologi seseorang sesuai dengan timeline atau lini masanya ya. Nah, kalau psikologi belajar ini lebih ke bagaimana kita membentuk kepribadian peserta didik melalui proses belajar mengajar. Nah, kalau teorinya ini ada 5. Yang pertama itu behaviorisme atau yang lebih ke perilaku atau perubahan sikap. Yang kedua ini kognitif atau ke intelektual atau ke perkembangan. Dan tiga ini humanistik, ini lebih ke sosial atau bagaimana menjadi manusia. Yang 4 ini sibernetik, ini lebih ke bagaimana dia mengolah informasi yang dia terima atau yang dia pelajari. Yang 5 ini motivasi, jadi bagaimana dia menggerakkan minat atau diri dia untuk belajar. Jadi kalau psikologi belajar ini lebih ke bagaimana dia ini berusaha dan berproses dalam belajar. Nah, psikologi sosial. Nah, kalau dalam psikologi sosial ini lebih ke mempelajari seseorang di masyarakat. Nah, nanti dalam psikologi sosial ini bisa mencari tahu pengaruh masyarakat terhadap seseorang tersebut atau antar individu. Nah, poin-poin pentingnya dalam psikologi sosial ini tuh yang pertama mengamati perubahan individu di masyarakat maupun terhadap masyarakat. Yang kedua itu belajar itu adalah hasil dari interaksi. Jadi melihat seorang individu itu belajar dari interaksi dia dalam masyarakat atau dalam suatu komunitas. Yang ketiga ini melihat minat dan kebutuhan individu dalam masyarakat juga. Jadi dia bisa melihat kayak minat dia di masyarakat tersebut dan kebutuhan dia tercukupi apa tidak di masyarakat. Dan yang terakhir ini kepribadian individu. Jadi dalam psikologi sosial itu juga ada namanya itu kepribadian atau aspek individu. Ini yang bikin membedakan dia dari individu lainnya. Kan namanya masyarakat, jadi kan harus ada perbedaan pastinya. Nah, nanti hubungannya sama ini, kesiapan belajar dan aspek individu. Nah, kesiapan belajar itu sendiri itu kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Jadi cakupannya ini dalam hal kognisi dan afeksi. Jadi kalau dia belajar sebanyak apa dia mampu mendapatkan informasi dari proses dia belajar itu tadi, itu yang namanya kesiapan belajar. Nah, kalau dilihat dari jabarannya itu yang pertama itu kognisi itu memiliki orientasi pada kualitas berpikir seseorang seperti IQ atau pola pikir. Nah, yang kedua itu afeksi itu pada motivasi belajar. Jadi bagaimana dia menggerakkan dia mau belajar apa tidak. Yang terakhir itu aspek individu, sama seperti yang sebelumnya. Jadi itu orientasinya pada kepribadian, watak, intelijensi, dan bakat seseorang. Jadi kalau yang aspek individu ini yang lebih ke diri sendiri atau individu seseorang. Oke, terima kasih sudah mau dengerin tentang landasan pendidikan terutama pada materi sosial, ekonomi, dan psikologi. Sekian dari saya, Rengga Prakosonogo, S1 Teknologi Kependidikan. Jangan lupa belanja ya.